Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra Zainab dari kelompok 5 dalam mata kuliah Studi-Studi Kitab Hadis semester 3 kelas E3 program studi ilmu hadis di Uin Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biografi Imam Malik dan latar belakang kepenulisan kitab Al-Muwatta, yang mana materi ini bagian dari isi makalah kami dengan judul Imam Malik dan Kitab Al-Muwatta, memahami metode penyusunan Kitab Al-Muwatta. Imam Malik bin Anas adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam. Beliau adalah pendiri mazhab Malikiyah, salah satu mazhab dalam fikih Islam. Imam Malik lahir di desa Zul Al-Marwah, yang mana sekitar 192 km dari kota Madinah. Tahun kelahiran Imam Malik menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Imam Malik dilahirkan pada tahun 90 Hijriah, bahkan ada yang mengatakan bahwa Imam Malik itu dilahirkan pada tahun 98 Hijriah. Namun, para kalangan ulama berpendapat, mayoritas ulama berpendapat bahwa Imam Malik itu dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Dan Imam Malik sendiri juga menguatkan pendapat itu dengan beliau mengatakan bahwa aku dilahirkan pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Al-Asbahi Al-Yamani, dan beliau juga terlahir dari ibu yang bernama Aliyah binti Syarik Al-Adiyah. Imam Malik berasal dari kabilah Bani Ashabi yang terhormat dari Yaman. Salah satu hal yang menakjubkan dalam kehidupan Imam Malik adalah ketika Imam Malik berada di kandungan ibunya. Imam Malik berada di kandungan ibunya selama 3 tahun, yang mana hal ini bukanlah suatu hal yang biasa. Kisah ini menambah keistimewaan kelahiran Imam Malik dalam kalangan ulama. Imam Malik berasal dari lingkungan yang religius. Ayah dan kakeknya adalah tokoh besar dalam sejarah Islam, yang mana mendalami hukum Islam dan mempelajari tradisi-tradisi Nabi Muhammad, yang mana menjadi fondasi kuat keilmuan Imam Malik. Pada usia sekitar 10 tahun, Imam Malik mampu menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan kuat. Kecintaannya terhadap ilmu agama sudah terlihat sejak dini. Ia tumbuh menjadi seorang pelajar yang gigih. Pendidikan awalnya berguru kepada Abdurrahman bin Hurmuz, seorang ahli fikih yang mengajarinya dasar-dasar ilmu hukum Islam. Selain itu, Imam Malik juga berguru kepada para ulama besar lainnya seperti Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Malik sangat dikenal atas kecintaannya terhadap hadis. Setiap kali hendak mengajarkan hadis kepada murid-muridnya, Imam Malik selalu menjaga adabnya dan penghormatan tinggi terhadap ilmu-ilmu yang beliau punya. Sebelum keluar mengajar hadis-hadis kepada para muridnya, Imam Malik memastikan dirinya dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Bahkan Imam Malik itu dalam riwayat lain dikatakan beliau mandi terlebih dahulu serta mengenakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian dan menyisir jenggotnya, yang mana sikap ini menunjukkan ketakwaan dan rasa hormat Imam Malik terhadap ajaran Nabi Muhammad yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Imam Malik memiliki banyak murid, baik dari kalangan awam maupun ulama besar. Salah satu murid yang paling terkenal Imam Malik adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau biasa dikenal dengan Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i itu menghormati gurunya, menghormati Imam Malik, dan berkata, ketika disebutkan nama para ulama, maka Imam Malik adalah bintang yang paling terang. Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik adalah menjadi bukti kecintaan dan kepakaran dalam ilmu hadis dan ilmu fikih Imam Malik. Kitab ini tidak hanya berisi tentang hadis-hadis Nabi, tetapi juga pendapat para sahabat, para tabi'in, serta pandangan fikih dalam mazhab Malikiyah. Imam Malik wafat pada tahun 795 Masehi atau 179 Hijriah di kota Madinah ketika beliau usia 84 tahun karena penyakit yang dialaminya di akhir hayatnya. Beliau dimakamkan di makam Baqi, yang mana makam itu adalah tempat pemakaman para sahabat Nabi dan ulama-ulama besar dalam Islam. Salah satu karya terbesar Imam Malik adalah kitab Al-Muwatta, yang mana kitab ini itu sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Nama Al-Muwatta sendiri memiliki makna dan sejarah yang sangat menarik. Al-Muwatta berasal dari istilah tempat berpijak atau panduan, karena kitab ini menjadi panduan hukum bagi para qadhi, para hakim dalam peradilan. Riwayat lain menyebutkan bahwa kitab ini dinamakan Al-Muwatta karena Imam Malik mempersembahkannya kepada 70 ulama Madinah dan mereka semua menyepakatinya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik itu sendiri. Al-Muwatta tidak hanya menjadi karya pribadi Imam Malik, namun juga hasil dari dorongan para pemimpin pada zamannya.
Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Khalifah Al-Mansur mendorong Imam Malik dalam penulisan kitab Al-Muwatta ini ketika setelah pertemuan dalam ibadah haji mereka. Kitab ini disusun untuk menyatukan masyarakat dan menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Menurut riwayat lain, Khalifah Ja'far juga memiliki peran dalam memotivasi Imam Malik dalam kepenulisan kitab Al-Muwatta ini. Namun, proses dalam kepenulisan kitab Al-Muwatta ini tidak sepenuhnya mudah. Imam Malik dikenal sebagai ulama yang sangat teguh dalam memegang prinsip. Ketika Khalifah Al-Mansur memintanya untuk datang ke Baghdad untuk menyusun kitab ini, Imam Malik menolaknya. Sebagai bentuk hukuman, Imam Malik diberi tugas berat untuk mengumpulkan dan menyusun hadis-hadis dalam satu kitab. Meskipun sempat dianggap paksaan, Imam Malik akhirnya berhasil menyusun kitab ini dengan penuh dedikasi, menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Kitab Al-Muwatta ini memiliki banyak keistimewaan yang menjadikannya salah satu karya yang paling penting dalam sejarah Islam. Imam Malik menghabiskan waktu untuk menulis kitab ini, ada yang mengatakan 40 tahun, bahkan ada yang mengatakan 60 tahun untuk menyusun kitab ini. Selama rentang waktu tersebut, beliau melakukan seleksi hadis yang ia anggap benar-benar sahih atau relevan. Kitab Al-Muwatta memiliki keunikan yang memadukan dua aspek keilmuan, yakni aspek hadis dan aspek ilmu fikih. Kitab Al-Muwatta diterima secara luas oleh para kalangan ulama dan menjadi rujukan utama bagi para fuqaha dalam mengambil hukum Islam. Kitab ini juga dianggap sebagai salah satu kitab hadis pertama yang disusun dengan metode sistematis. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa Al-Muwatta adalah kitab paling sahih setelah Al-Quran pada masanya. Namun karena kitab ini diajarkan langsung oleh Imam Malik kepada para murid-muridnya, maka terdapat berbagai versi kitab Al-Muwatta itu sendiri. Nah, salah satu kitab yang paling terkenal adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi yang menjadi dasar bagi cetakan modern. Perbedaan jumlah hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta itu karena Imam Malik mengajarkan langsung kepada para murid-muridnya. Nah, ada beberapa faktor yang akan kami sebutkan nantinya di sini. Yang pertama, adanya perbedaan versi dan riwayat Al-Muwatta, yang mana Imam Malik tadi mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya, sehingga ada beberapa versi yang disusun oleh para murid-muridnya, yang mana yang pertama, perbedaan versi dan riwayat kitab Al-Muwatta. Yang tadi, yang kami katakan bahwa Imam Malik mengajarkan Al-Muwatta ini secara langsung kepada murid-muridnya, yang mana ini menjadi penyebab adanya beberapa versi yang disusun oleh para murid-muridnya. Seperti contohnya riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, Asad bin Al-Furat, dan para murid-muridnya, para periwayat lainnya. Kemudian Yahya bin Al-Laitsi ini adalah periwayat yang paling terkenal dalam penyusunan kitab Al-Muwatta, dan jumlah hadis yang dinyatakan olehnya berbeda dari yang disampaikan oleh para periwayat atau para murid Imam Malik lainnya. Kemudian faktor yang kedua itu metode penghitungan hadis, yang mana Imam Malik itu menganggap bahwa beberapa hadis yang diulang yang isinya sama itu dianggap satu hadis. Dalam hal ini Imam Malik menyebutkan bahwa kitab Al-Muwatta berisi 1720 hadis. Sedangkan menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam edisi cetak dan tahqiqnya menggunakan metode yang menghitung semua hadis, termasuk yang disebutkan berulang, baik secara sanad maupun matan, sehingga total hadisnya itu ada 1824 hadis. Kemudian faktornya yang ketiga yakni perbedaan klasifikasi dalam penyusunan Al-Muwatta. Dalam Al-Muwatta tidak semua hadis marfu. Ada juga sebagian kitab yang mencakup perkataan sahabat atau asar dan juga fatwa tabi'in. Imam Malik mungkin hanya mengacu pada jumlah hadis marfu saja. Sementara Muhammad Fuad menghitung semuanya termasuk asar dan pendapat para tabi'in. Kitab Al-Muwatta sendiri itu ditulis pada abad kedua. Nah, kitab Al-Muwatta disusun berdasarkan fikih-fikih. Kitab ini tidak hanya memuat hadis-hadis marfu saja, namun juga ada hadis-hadis yang munqati, ada juga yang mauquf, bahkan ada juga yang fatwa tabi'in yang sudah kami sebutkan tadi. Dalam penyusunan kitab ini yang dikatakan 40 tahun penyusunan tadi, sekitar tahun 137 Hijriah hingga 170 Hijriah itu penyusunan kitab ini memuat hadis sekitar 10.000 hadis yang terdiri dari berbagai jenis hadis tadi, mauquf, hadis musnad, mursal, marfu, dan para pendapat tabi'in. Namun edisi pembetulannya Imam Malik menyebutkan bahwa hadis ini dikurangi hingga 1720 hadis. Rincian akhir dalam jumlah hadis dalam kitab Al-Muwatta itu yakni hadis musnad
600 hadis, hadis mursal 222 hadis, dan hadis mauquf 613 hadis, serta para fatwa tabi'in 285 buah hadis. Proses seleksi ini menunjukkan bahwa betapa teliti dan hati-hatinya Imam Malik dalam memastikan bahwa hadis-hadis yang disampaikan itu valid dan relevan. Ada beberapa latar belakang yang mendorong Imam Malik untuk menulis kitab ini, yakni yang tadi ya, adanya konflik politik dan keagamaan, yakni pada sisi Daulah Umayyah ke Daulah Abbasiyah. Kemudian adanya permintaan khalifah, yang tadi permintaan khalifah Ja'far al-Mansur, adanya sumbangsi kepada ilmu fikih, yang mana selain itu untuk memudahkan umat Islam, Imam Malik juga menyusun kitab ini sebagai bentuk memudahkan para orang-orang awam. Nah, keistimewaan dan pengaruh kitab Al-Muwatta ini ada beberapa ya. Di sini yang pertama ada sistematika yang sangat rapi. Kitab ini disusun berdasarkan tema fikih, yakni seperti bab ibadah, muamalah, pernikahan dan sebagainya. Kemudian kitab ini juga tidak hanya memiliki referensi dalam ilmu hadis, tetapi juga dalam ilmu fikih. Kemudian yang kedua yakni kombinasi hadis dan fikih. Kemudian pengakuan dari para ulama. Kemudian konteks sosial dan historisnya, yakni kitab ini disusun pada masa yang penuh tantangan, banyaknya konflik, sehingga mencerminkan upaya Imam Malik dalam menyatukan pemahaman umat Islam melalui pendekatan moderat dan sistematis. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.